Kita berangkat dari tema kita, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua orang ingin bahagia dan dunia dan akhirat. Tapi tak semua orang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang ada yang bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Kadang ada yang bahagia di akhirat tapi tidak bahagia di dunia. Ya, semuanya harus kita raih sesuai dengan doa kita. Bahagia dunia dan akhirat. Dan doa ini terus kita lapaskan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya apa doa ini? Ya Allah, bahagiakan kami dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita ada 7 tanda orang yang mendapat bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, mereka selalu taat kepada Allah, taat pada perintah Allah. Itu karena taat kepada Allah merupakan sumber yang paling penting untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan tidak ada kebahagiaan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat adalah mereka selalu menjaga amalan yang sunnah. Orang yang melaksanakan amalan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti berpuasa Senin Kamis, berpuasa pada bulan Ramadan, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat tahajud, mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Yang ketiga, orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, dia selalu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah menjelaskan, dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharap perhiasan kehidupan dunia. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengharap ridha Allah, orang-orang yang mengharap kekuasaan Allah. Yang keempat, tanda orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat adalah berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Orang yang senantiasa berakhlak baik dengan saudara-saudaranya, mereka telah mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innama ya'istu usma salihah ahlak. Sesungguhnya aku di atas hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Yang kelima, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mereka yang mengupayakan kebaikan untuk makhluk. Orang yang selalu berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Orang yang selalu berbuat kebaikan dimanapun ia berada, dia selalu berbuat baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah menggibah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak pernah menjelekkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika orang itu menjelekkan dirinya sendiri, dia selalu berbuat baik terhadap orang itu. Kenapa? Dia yakin suatu saat Allah pasti akan memberi hidayahnya terhadap orang-orang yang membuat kezaliman di atas dunia ini. Yang keenam, orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka selalu peka terhadap urusan kaum muslimin. Mereka selalu peka terhadap urusan yang ada saat ini, termasuk dalam urusan agama. Jika agama dirusak oleh kaum-kaum yang tidak menyukai agama Islam, mereka akan memerangi itu. Dan mereka akan peka terhadap urusan negara, mereka peka terhadap urusan-urusan yang terjadi pada umatnya. Dan mereka tidak ingin melihat umatnya kelaparan dan menangis hanya untuk mengais rezeki. Yang terakhir, tanda orang yang benar-benar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, mereka selalu menjaga waktunya. Mereka selalu ingat kepada Allah. Mereka selalu menjaga solatnya.
Solat 5 waktunya, mereka ingat waktu itu adalah pedang. Jika tidak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, waktu bisa membunuh dirinya sendiri. Waktu tidak akan kembali dan waktu terus berputar dan terus akan bergulir. Bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Dan tidak akan pernah kembali ke tahun-tahun yang telah lalu. Ini ada 7 kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, insyaallah. Kita perbaiki persaudaraan kita, kita perbaiki akhlak kita, kita jaga waktu kita, terus kita taat kepada Allah. Dan dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, selalu ingat kepada Allah. Allah ada untuk kita jika kita ingat kepada Allah. Jadi terakhir, mari kita bersama-sama mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan bersama-sama menuju syurga Allah Subhanahu wa taala.